Halo guys, jumpa lagi dengan kita-kita ini ngobrol santai di ruang kerja. Jadi kita kerjanya ini ngobrol-ngobrol doang guys gitu. Jadi di sini kita ini nggak ada pencitraan nih. Ya kita adanya kayak gini tiap hari guys. Ini bunga kesayangan kita selalu di tengah-tengah. Perkenalan dulu guys. Nama gue nggak ada namanya. Nah, gue kenalin nih bos gue nih. Nah, namanya ya Kakung. Jadi beliau ini sebagai penguasa alam di ruangan ini. Ada lo itu, yang paling songong di antara kita ini, Mas Nganam. Ya, beliau ini inisialnya pembunuh bayaran, jadi agak bengis, tapi hatinya sih romantis. Namanya baik. Yang baik. Dan yang satu ini, nah ini kita nggak boleh nih pakai. Ini serius terus, ini ya. serius. Ini Pak Dokter kita. ini serius. Dokter B. Bukan, ya Dokter B. Inisialnya dari yang paling atas B. Ya Dokter Iqbal ya. Nanti yang ya, jadi Pak. guru kita bersama dalam ngobrol santai ini. Oke. Ini sekarang corona ini kok jadi kabur ya rasanya. Ya bro. Kaburnya gini. Kita sudah mati-matian dulu lama-lama di rumah, sekarang begitu dibuka kita sudah kayak nggak kenal lagi tuh COVID itu. Iya nggak Bu? Iya Bu? Stadion GBK itu selagi buka sampai malam penuh. Rame gitu. Car Free Day. Bekasi juga nyusul. Nggak usah jauh-jauh dari GBK sih. Dekat rumah saya itu ada pasar, itu udah rame banget. Bukan pasar setu ya. Bukan pasar dekat GMM, dekat rumah saya udah rame gitu. Jadi seolah-olah udah nggak ada apa-apa. Ya gitu Pak, maksudnya sebenarnya nyata ini semua gitu loh, tapi ya nggak tahu ya, kita bosan di rumah 2 minggu kan, 2 minggu lebih lah, 3 bulan kita di rumah kan, tapi ya kejelasannya juga nggak ada sama sekali gitu. Ya mau nggak mau kembali kepada diri masing-masing kan nih, katanya kita harus yuk udah antibody aja lah, antibody Herd immunity. herd immunity-nya yang digalakin mungkin sama ya sama punggawa negeri ya. Istilah Jawanya mati karmu, urip karmu. Apa tuh? Orang Padang gitu, orang Padang. Dok, saya tuh kemarin ketemu sama Dokter Asprin. Ya. Katanya kita ini pakai masker itu kurang lebih 2 tahun ke depan. Pakai protokol begini nih, hand sanitizer, masker, itu betul dok. Maksimal. Oh, maksimal. Maksimal kita itu bakalan melakukan ya protokol COVID itu 2 tahun ke depan lah. Soalnya kenapa? Ya diharapin dalam 2 tahun itu udah tidak ada kasus baru kan ya. Berarti semua sudah terinfeksi lah, istilah kata udah timbul kekebalan dalam tubuhnya, yang mau nanti terus juga mati sendiri. Walaupun memang nggak mati mereka dorman. Vaksin belum ditemukan? Vaksin sampai saat ini belum, Tapi on the way katanya. Nah, itu dia tuh. Kalau untuk vaksinasi sendiri ya masih banyak polemik, katanya ada yang walaupun udah nanti divaksin tapi masih bisa kena juga. Makanya COVID ini kan lebih cenderung penyakitnya gray area ya gitu. Kita belum jelas, soalnya setiap minggu ini setiap hari peraturan berubah-ubah. Kemarin Berubah-ubah. kan rapid test 3 hari, jadi 7 hari. ya. PCR 7 hari jadi 14 hari. Iya. Iya kan? Setiap hari berubah-ubah. Terus ada lagi isu obat dexamethasone. Itu jadi obat Andalan ya katanya. corona. Tapi katanya sih kata dokter obat dewa sih itu. Obat segala penyakit. Itu benar enggak? Kalau Dexa ini kan termasuk antiinflamasi ya. Jadi kita kata dari dulu jamu-jamuan pun kebanyakan itu antiinflamasi lah, kortikosteroid lah, gitu kan. Makanya kita sebenarnya untuk jamu sendiri kita sangat batasi. Dibilang obat dewa dalam dexamethasone itu ya benar, kita bengkak-bengkak minum Dexa Ini aneh ya orang Indonesia itu ya. Isunya tinggi itu langsung habis. Jahe merah langsung melejit harganya. Iya. Obat dicari. Apa yang segala yang bikin sembuh corona itu sekarang udah dicari. Pastinya gitu mas, soalnya kita kan belum tahu ini. Obat belum ada, vaksin nggak jelas, semua protokol berubah-ubah ya per hari lah. Soalnya kenapa? Virusnya juga berubah-ubah dia per hari dalam sifatnya. Gitu. Kalau saya pribadi sih, memang 2 bulan yang lalu itu saya sangat
takut cemas lah dan kekhawatiran sangat-sangat tinggi. Hmm. Tapi lambat laun sampai sekarang ini jadi biasa-biasa gitu. Dan paling saya sendiri paling yang saya buat mencegah di situ ya paling stamina saya harus saya perbaikin, mulai dari konsumsi makanan ya saya harus tingkatkan gitu untuk mencegah itu, karena ya udah walaupun saya sudah sehati-hati mungkin tiba-tiba saya lagi jalan kemana deket orang yang positif nggak tahu, jadi cukup saya mematokin diri saya, otomatis stamina saya, vitamin saya harus saya cukupin penuh sendiri. Iya Pak. Jadi jahe merahnya udah panen lah Pak ya. Ya sampai sekarang ada jahe merah. Tapi yang jelas kalau saya ini mulai kayak ya kayak sayur-sayuran, buah-buahan itu harus. Tapi orang yang sudah berumur berpotensi. Jadi Iya. Bapak Terus ya Bapak ini harus hati-hati. Makanya saya harus bisa menjaga diri saya sendiri. Orang lain nggak bakal bisa menjaga saya kecuali saya sendiri. ini kan masuk ke jadi pengusaha Pak Robi, pengusaha di Dok. Ya, Jadi ya. Pak Robi ini pengusaha yang punya cakra. Nah ini kita tahu beberapa perusahaan itu kan banyak yang ya dirumahkan karyawan, kemudian banyak yang PHK juga ada. Ini Cakra sendiri ini gimana Pak statusnya sekarang? Saya sebagai pelaku ya di kesehatan kerja antara dua. Dengan COVID-19 ini antara percaya dan nggak percaya. Saya percayanya karena saya di kesehatan kerja, karena banyak teman-teman dokter, teman-teman medis itu bahkan menjadi korban. Tapi di sisi lain saya bukan orang medis, saya bukan pelaku pengusahanya itu. Saya nggak percaya gitu. Kayak banyak kerumunan seperti apa, kok biasa-biasa aja gitu. Jadi antara dua ini, percaya dan tidak. Dibilang saya tidak percaya, tapi nyata lingkungan teman-teman saya sendiri kebanyakan dokter masih menjadi korban seperti itu. Jadi ini begini Dok, seperti ini jadi nggak jelas benar-benar di gray area benar ya kosong seputar COVID ini gitu. Jadi satu sisi memang korban ada, betul ada ya? Iya. Ya. Banyak. Tapi satu sisi lain, konon kabarnya tidak semua korban itu terus potensi meninggal. Jadi kalau dilihat dari statistik mungkin hanya berapa persen Dok? 20% dari total yang terjangkit yang terpapar itu fatal, meninggal gitu. Tadi Pak Robert juga sampaikan kalau kebanyakan mengikuti orang luar itu nggak percaya itu sampai nanti konspirasi punya dan sebagainya. Contohnya di Amerika kemarin ya, Yes. kerumunan kan. Nah, mungkin itu pembenaran salah satunya. Ada beritanya nggak setelah ada kerumunan demo masalah besar-besaran kan selama 14 hari apakah ada meningkat itu? Nah ini contohnya nih, ini yang Ini agak merembet menganut ke teori konspirasi konspirasi. kayak ini nih bapak-bapak berdua nih. Kalau saya enggak. Kalau saya karena kebetulan saya dekat sama dokter, teman-teman dokter. Oh. tumben dia ngomong Beda. begini. Oh. Biasanya enggak. Oh, enggak serius. Enggak Kalau pencitraan sama ya. dokter Enggak pencitraan, enggak pencitraan, serius. Serius. Sama dia ada yang Saya kenal dia udah lama dong. Baru kali ini jangan ngomong begitu dong. Bukan. Ya jadi ya akhirnya kalau kita sendiri jengkel gitu. Sebagai orang yang di garda terdepan ini jengkel ini seolah-olah sudah nggak ada COVID itu apa itu udah lupa semua deh gitu. Dan terbukti sekarang kan dari statistik juga tiap hari pasti kenaikan itu 1000 sampai detik ini gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kemudian sebagai orang yang berlatar belakang kita sering ketemu pasien dan lain sebagainya, apa sih yang perlu kita lakukan Dok untuk menghadapi COVID ini dan dibarengin dengan dableknya orang-orang seperti Mas Khairul tadi. Kalian jelek-jelek saya loh. Ya, gimana Dok? Sebenarnya sih Mas, untuk COVID-nya itu seperti saya bilang tadi itu kan nyata. Soalnya terus terang bulan 3 minggu kemarin ini ada salah satu teman saya yang dia PPDS lah, pendidikan di rumah sakit. Ternyata dia meninggal karena COVID ini juga. Ya, komorbid dia sih memang dia obesitas ya. Obesitas? Iya, kegemukan. Oh, Kegemukan, dia sebagai garda terdepan di sana, treat ataupun merawat pasien-pasien COVID terkonfirmasi. Ya, mungkin salah satu sisi namanya kalau kita sudah pakai perlengkapan lengkap tapi ternyata masih kena juga kan, berarti ikhtiarnya sudah tepat, tapi memang takdirnya lah. Seperti itu. Nah, sama seperti itu kalau misalkan
dalam kondisi saat ini kita melihat bahwa wah Ya, nggak apa-apa kok, ini semua nggak apa-apa, gini ini semua konspirasi lah. Ya, Kata betul, seperti betul. itu gitu kan. Ya semacam tadi itu. Oh, iya. Ya, ya. Oh, gitu. Nah kayak gitu. Jadi maksud saya, kalaupun misalkan memang ini konspirasi, kata kita, tapi virus ini nyata gitu. Betul, Kenapa betul. kita tidak menjaga diri kita gitu? Mhm. Oke, kita melihat yang lain-lain ini semuanya bahwa nggak pakai masker lah. Waduh, saya nggak pakai masker ini. Oh kan. Kita sudah berjarak, Mas. Oh, iya iya. Berjalan. Bicara ya. Ini sok idealis tapi kadang-kadang begini nih. Enggak. Kita kan sudah physical distancing. Nah, dari sana mau saya lebih kepada pada diri sendiri aja. Mungkin bisa kasarnya gitu kan. Yes. Malah kembali kepada diri kita sendiri bahwa wah, aku ini menularkan, istilah kata seperti itu. Mungkin aku yang menularkan nanti. Dari kita mikir seperti itu, kita kan aware kan kepada orang lain gitu. Yes. Lebih baik saya pakai masker, lebih baik saya cuci tangan, lebih baik saya tidak berkerumun. Ini jatuhnya gitu, daripada kita keluar lagi orang berkerumun, woi nggak boleh berkumpul gini, tahu kita yang dimasak kan enak juga kan ya. Betul sekali. Saya tuh begini loh, Dok. Ya, saya potong Dok. Saya tuh kalau berpikir sesuatu tuh selalu dua sisi. Satu, secara medis kita pun juga menghargai lah jasa-jasa garda terdepan ya. Kita harus mengapresiasi mereka dan menganggap COVID ini nyata dan benar-benar berbahaya. Tapi satu sisi kan ada beberapa pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar analisis bahwa ini konspirasi dan lain sebagainya. Ya memang itu bisa dibenarkan dengan contoh-contoh tadi yang di Amerika dan sebagainya. Yes. Ini kan sesuatu yang lama-kelamaan ada dokter yang bilang ini corona nanti itu akan jadi penyakit yang kayak flu biasa. Nanti kadang saya contohkan Pak Robi, nanti Pak Robi kalau sakit, Pak sakit apa? Sakit corona dok. Jadi corona ini sesuatu yang bukan nantinya, sesuatu bukan yang berbahaya lagi. Makanya saya selalu berpikir ke dua arah situ. Bukan saya meragukan kata Mas Dwi ini corona sepele, bukan. Ya. Saya harus Bukan klarifikasi pembenaran ya. Klarifikasi. Iya, oke. Ini bahaya sekali kan ini. Orang-orang berspekulasi. Kan dari sisi bisnis kayak Pak Robi kan pengusaha. Soalnya Gampang gampang aja sih. maksudnya. Dulu juga influenza itu outbreak. Hmm. Kan 2 tahun juga waktu itu maksudnya. Lama-lama kesini paling kalau misalkan bersin-bersin, oh influenza aja. Oke, vitamin C istirahat. Ya kalau udah 3 hari pakai antibiotik, kata-kata sekarang gitu kan. Bisa jadi arahnya corona ke sana gitu. Yes. Tapi itu tapinya nih gitu loh. Sampai saat ini kita masih belum jelas, sama kayak influenza dulu. Itu belum jelas strainnya gimana sih, sifat dari virus ini gimana sih. betul. Soalnya sampai saat ini semua berubah. Protokol dari yang tadi itu untuk swab. Tapi bentuk virus corona itu begitu ya? Kayak Kayak mahkota itu. Oh, kayak apa mahkota gitu. Kalau ini lebih buat reseptor kita dia itu lebih klop. Lebih mudahnya dari Nempel gitu. nempelnya itu lebih Oke, lanjut tadi dok. Jadi mana tadi kita? Saya lupa. ya dulu influenza dulu April 2 tahun. Influenza udah banyak orang meninggal semuanya masih mirip kita sekarang nih. Oh nggak mungkin gitu. Yes. Meninggal juga 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun semuanya malah bilang influenza aja kok. Setelah sekian puluh tahun lamanya. Sekian tahun. Jadi nantinya dulu influenza ketika muncul pertama itu memang juga membahayakan seperti kita kenal corona sekarang gitu dok. Iya. Perlengkapannya dulu kan flu kan dari Spanyol ya. Flu Spanyol iya, awalnya ya. Awalnya. Ya. Sekian puluh juta. Udah korban banyak mas. Karena kita belum tahu, jadi apapun yang kita lakukan sekarang kan lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Nah, gitu maksudnya. Tuh, Mas. Dari situ. Kok tuh ke saya terus? Oh, iya dong. Tadi soalnya ini yang main teori apa konspirasi. Jadi konspirasi ya. Ya, jadi mungkin gini dok, kalau boleh. Kita harus tetap waspada. Betul ya. Kalau saya boleh menyimpulkan dari tadi dokter sampaikan ya. Karena mungkin ini masih di fase-fase awal, kita mau dalam kan tadi dokter sampaikan areanya benar-benar grey, abu-abu. Iya. Jadi susah kita mengenali tingkat bahayanya terhadap orang corona juga beda. Orang kabarnya yang komorbid itu jauh lebih berisiko dalam tanda kutip sampai fatal dibanding mungkin yang tidak gitu. Tapi ketika orang yang normal saja ternyata dia juga OTG membawa itu juga berpengaruh ke orang lain juga. Oh, iya. Nah berarti pencegahannya itulah sebenarnya yang menurut saya benar itu kesimpulan saya yang perlu benar-benar kita terapkan. Seperti yang disampaikan ya. Gimana? Mungkin saya gini ya,
saya rasa itu kayak zamannya flu burung ya. Flu burung itu juga lebih heboh. Cuma sekarang kan kayak media sosial kan udah bebas ya. Jadi hampir tiap hari itu kita tontonannya itu terus. Bahkan waktu flu burung tuh teman saya sekerjaan dulu ya salah satu jadi korban dan meninggal. Nah itu. Tapi kan orang nggak pada tahu. Belum zamannya ada WA, belum ini. Jadi benar-benar tertutup gitu. Padahal yang meninggal banyak tuh kasus teman saya ini juga meninggal. Tapi kan sekarang corona ini kan hampir tiap hari saja, nggak di TV, nggak di WA itu digodok. Terus lama-lama juga orang akhirnya benar-benar dibikin mencekam. Maksudnya kalau kita nggak ada WA, nggak ada itu paling kita juga nggak tahu. Oh yang sakit sana berapa, orang nggak tahu. Sekarang kan diekspos terus. Tapi ya beruntungnya justru itu Pak, kita semakin waspada dan itu menurut dan saya. justru sekarang ini banyak korbannya ini karena satu panik, pikirannya stres. Enggak juga Pak. Seperti itu. Juga. Mungkin juga bisa dia seharusnya dia ke rumah sakit bisa terpantau jantung ya, jantung atau paru-paru itu. Tadinya dia tuh rutin kontrol, berat akhirnya setelah ada itu udah nggak berani, tapi dia stres akhirnya tambah stres memicu untuk stamina-nya itu makin drop. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Ya bisa jadi sekali dong. Tapi kita nggak fokusnya di situ kalau menurut saya. Ya benar bro. Menurut saya ini justru kan yang fatal itu yang komorbid ya dok, yang ada termasuk tadi disampaikan itu. Nah, pun kita yang katalah bukan non komorbid katalah, ternyata kita membawa nih, dan kemudian kita bergaul dengan orang yang komorbid bisa jadi juga tertular. Makanya menurut hemat saya sebenarnya benar nggak itu pernyataan saya? Pencegahan terhadap penularan itulah yang fokus kita saat ini sebelum dalam tanda kutip ditemukan tadi kayak obat dan juga vaksinnya. Betul nggak dong? Oh iya dong. Ya. Sampai saat ini kan itu yang tadi kita ngomongin tuh. Daripada tidak melakukan apa-apa, Betul. baik kita melakukan sesuatu. Satunya ya pencegahannya ini loh, gitu loh. Ya. Salah satunya dengan masker, perilaku hidup bersih, cuci tangan setiap habis keluar, tidak berkerumun atau menjaga jarak sama orang lain ketika bertemu. Betul. Nah itu salah satu pencegahannya gitu loh mas. Yes, Soalnya kenapa? saya sepakat dong. Nah, soalnya kan kita OTG lah ya. Kita nggak tahu misalkan Mas Irul ini punya sakit apa gitu, komorbidnya dia. Salah saya, ini Pak Rofi. Pak Rofi lagi. Ya mungkin Kalau paling senior kan kan usia tua lah ya. usia tua. Kalau kita ke sana. Batuk. Tuh kan, roblas. Makanya nggak boleh pulang kampung. Oke, lanjut dong. Makanya kita yang merasa kita tidak punya virusnya ataupun kita tidak terpapar, kalau misalkan kita sudah tahu kalau kita ini OTG, nggak mau isolasi, bandel, gitu kan, takutnya kan kepada orang-orang yang mempunyai ya komorbid tadi gitu. Yes. Nanti nyebul atau darah tinggi, Iya. jadi kita petantang yang kemana-mana atau jadi korban dia. Ya betul. Kitanya sehat tapi bawa virus. Kita sehat bawa virus. Betul. Nah sekarang nih dok, ini perasaan ini sehat nih. Oh enggak, saya nggak kena corona dan macam-macam. Bisa jadi saya kena ya. Bisa jadi. Oke. Untuk mengetahui supaya positif itu ada tesnya nggak? Ada. Untuk yang sekarang nih, kita pakai rapid rumah. Untuk screening paling awal aja lah. Rapid itu yang pakai itu ya, stick itu ya. Stick. Oh aja. iya. Gitu. Itu yang paling awal dulu aja. Untuk mengetahui misalkan, oh ini ada infeksi virus nih. Soalnya kenapa? Ada rentetan IgG sama IgM-nya. Apa itu? IgG apa itu? Itu sebenarnya imunoglobulin. Nah dalam tubuh kita lihat masa kalau misalnya IgM dia kurang lebih dalam 14 hari, kalau IgG mungkin lebih dari 14 hari. Untuk fase kronisnya aja lah. Walaupun tidak serta-merta dibilang bahwa oh ini langsung kena COVID, enggak. Betul. Yes. Makanya setiap yang dicurigai ada dengan rapidnya itu reaktif, ada screening awal ya. Screening awal ya. Screening awal dulu lah. Screening awal kita rapid itu dia reaktif. Yes. Mau nggak mau ini harus dikonfirmasi dengan cara PCR swab. Oh, yang lewat ini ada lewat hidung. Oh iya. Hidung sama mulut lah, rombongannya. Dikit aja swab dikit, udah. Nah, nanti kalau misalkan sudah keluar dianya itu negatif, ya sudah dihabiskan masa isolasinya dulu 14 hari itu. 14 hari habis, nggak ada keluar, nggak ada apa, terus rilis. Kalau misalkan dia positif, 2 kali dia negatif, baru boleh dulu. Apa ya, nyata ya, ya batuk pilek demam. Kan sekarang batuk pilek demam orang-orang pada ke dokter atau apa, nanti udah 3 hari
sama hijau. Nah itu kan jadi mengablur kan, Betul, udah betul. kan. Jadi hijau ngeblurin ya, ini penyakit paru biasa kah atau ada COVID-nya? COVID-nya, betul. Gitu. Oke. Oh ya, Sip, sip. harus inilah, harus jaga kesehatan juga. Pribadi ya. Iya pribadi. Kayak tadi Pak Robi bilang ya, berarti ya makan Iya. yang ya Makan bagus, tidur bagus, istirahat cukup lah. cukup ya. Ya olahraga, paling kalau bilang berjemur gitu kan, berjemur juga bagus juga. Ya. Tapi tidak terlalu lama gitu kan ya. Karena berjemur tiap pagi 1 jam gitu kan, kayak gitu juga kan. Kalau balik-balik pulang atau belang. Nggak kerja ntar. Nggak kerja. Oke. Jadi kalau boleh disimpulkan, sebenarnya kan ini kan pandemi ini kan momok bagi kita semua. Nah, bagi pengusaha apalagi. Nanti Pak Robi menyampaikan, wah kalau begini terus ya kita bukan mati karena COVID nih, mati karena nggak punya duit. Bisa jadi. Betul ya. Sebelum disimpulkan saya akan ngasih sebelum lah sebelum di pesan buat kita. Oh iya. Bukan pengusaha. Gimana? Balik tadi ya, jangan paksakan orang untuk mengikuti apa kata mereka selama kita tidak bisa memberi contoh yang baik. Contoh kecil aja, untuk sebenarnya keluarga kita terdekat aja, keluarga kecil kita melakukan supaya kita tidak dampak kena itu, ya kita keluarga dulu, baru nanti yang tetangga kita terdekat, mulai lagi dari yang agak jauh itu lebih apa ya, lebih mengena daripada kita langsung gembor gini, tapi kita sendiri nggak ngasih contoh hal yang positif. Emang ini coronanya ada, Yes. tapi kebanyakan orang itu yang paham itu justru orang-orang yang pendidikannya tinggi ya, itu mereka emang paham dan dia lebih ketakutannya lebih luar biasa. Apalagi saya yang sehari-hari berdekatan dengan dokter, orang medis, bla 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 gitu. Tapi orang-orang di luar sana, karena juga jangan salahkan mereka nggak bisa kita salahkan karena mereka nggak paham apa itu COVID-19. Itu aja ya. Oke. Betul juga yang dimaksud Betul. Pak Robi. Tambahan saya Pak, karena jadi contoh masker Bapak agak naikin dikit. Oh iya. Jaga jarak itu udah 1 meter lebih. Katanya harus kasih contoh. Iya, boleh. Udah 1 meter lebih nggak masalah. Ya. Oke. Yang belum juga sih, terima kasih atas masukannya. Oke. Kesimpulannya begini. Jadi ya memang sudah terlalu full sih maksudnya di khalayak masyarakat itu sendiri gitu. Iya. Tapi kita juga harus meyakinkan kepada kita semua bahwa virus ini memang ada. Dan yang terpenting justru pencegahannya, betul ya dok ya? Iya. Yes. Pencegahannya Mas. Betul. Jadi minimal ya dok ya. Oke. Selain PAPS, pakai masker dan lain sebagainya, kita juga perlu tahu nih. Jadi walaupun kita sehat, bisa jadi kita ini membawa sesuatu buat yang lain, yang comorbid tadi. Nah, supaya kita tahu bahwa kita ini membawa sesuatu virus untuk orang lain, nah, kita mesti tes rapid atau PCR. Betul ya? PCR. Yes. Nah, kalau tes rapid dan PCR jangan lupa kemana Mas? Ke Cakra Medika, bisa hubungin saya. Oh, Saya marketingnya. Harga bisa diatur. Iklan. Betul juga sih, daripada kita takut keluar uang nggak seberapa dengan karena ada yang musibah satu orang, Yes. bisa ibadah dampaknya sangat luar biasa. Apalagi Karena satu, kalau ya SDM sehat, produktivitas pasti meningkat. Wah, itu foto Cakra itu. Iya. Betul. Oh iya, Bapak kan orang Cakra ya. yang punya. Masuk Pak Eko gitu. Pasti ada badannya dok. Jadi Iya. kalau satu pabrik katakanlah ada 1000 karyawan gitu. Kalau satu saja tidak terdeteksi akan menular ke yang lain, pasti kerugiannya jauh lebih besar Oh iya. daripada kita mengeluarkan biaya untuk ya sebatas tes rapid supaya tahu nih benar-benar aman atau tidak nih bisa termasuk. Betul ya dok ya? Oh iya benar. Emang harus seperti itu sih untuk dapat lagi kita memasuki new normal ya. Nah, ya Mas. Jadi sebenarnya semua karyawan yang sudah dirumahkan itu kan sudah mulai dipekerjakan lagi lah, aktivitas lagi gitu loh. Nah sebenarnya sesungguhnya itu lebih baik perusahaan itu sebagai wujud apa ya, buat screening lah gitu loh. Ketika mereka kembali ke aktivitas kerjanya, yakin gitu loh bahwa karyawan kami ini
tidak ada paparannya kan gitu. Mungkin sebagai step awalnya. Screening ya. Ya, kita lakukan screening, baiknya seperti itu, gitu loh. Walaupun nanti misalkan, oh ini ada satu, gitu kan. Jadi bisa disarankan, oh yang ini jangan masuk dulu, gitu loh. Karantina. Kita karantina dulu, isolasi dulu, kita kata gitu. Dari sana nanti baru deh, oke PCR, swab, gitu loh. Nah kan kalau swab juga bisa kemana lagi nih Mas Irul? Ke Cakra Medica. Oh gitu. Oke, oke. deh. Sip. Ya, sebelum Ya. ditutup, masalahnya itu mereka pertama budget. Yang Oh. kedua, kalau ada kasus, Hmm. baru mereka kelimpungan. Jadi Hmm. kadang cara berpikirnya yang salah. Kejadian kasus dulu baru rapid test semua. Hmm. Harusnya kan enggak. Rapid Iya. test di awal, step by step itu kan lebih bagus, bro. Saya selalu ngomong kepada beberapa perusahaan tuh, screening dulu lah minimal. Bertahap, step. Jangan langsung. Itu sih. Betul. Yes, jadi Oke. mungkin gitu ya guys. Obrolan yang manfaatnya mungkin 30%, mudaratnya 100%. Tapi setidaknya gini guys, ini dari obrolan santai kita ini, tentunya Anda semua bisa menarik satu pembelajaran yang bermanfaat terkait COVID ini ya. Apalagi ini ada Dokter B ini. Ini Dokter B ini akan muncul di podcast. Sebentar. Yes. Anda itu dari tadi terbibinya apa? Mana saya? Sorry, ya. Kalau Anda berambut, kalau dokter ini B, ini dokter, ya dokter B. Oke ya, kita ketemu di podcast kita selanjutnya. Tetap Oke. stay tune di Cakra Medica TV. Halo guys.